Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Herbie Parma. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang mengenal 100 jenis tanaman obat di sekitar kita. Sekarang sudah memasuki bagian kelimanya. Langsung saja. Yang pertama ada tanaman ki urat atau daun sendok ya, yang memiliki nama latin Plantago major. Penampakannya seperti ini. Ini kebetulan tanamannya udah mau mati di sini, kekeringan ya. Untuk biji kecil-kecil sini banyak tuh bijinya. Tanaman ini berkhasiat sebagai anti radang. Kemudian bisa digunakan untuk melancarkan air seni ya, untuk diuretik ya. Kemudian bisa digunakan untuk peluruh dahak ya, bagi yang batuk berdahak. Kemudian mengobati batuk biasa, kemudian bisa memperbaiki penglihatan, jadi bagus ini untuk terapi mata ya. Kemudian juga ini bisa menormalkan aktivitas hati, bisa mengobati diare, juga bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Ini juga bisa digunakan untuk obat penyembuh luka dan juga bisa menyembuhkan penyakit batu ginjal ya, dengan cara kita meminum rebusan dari daun sendok atau daun ki urat ini. Lanjut. Selanjutnya ini adalah tanaman kitolod ya, atau kembang korejat kalau di sini disebutnya, yang memiliki nama latin Hippobroma longiflora atau Isotoma longiflora ya. Ini seperti yang kita ketahui kebanyakan bahwa tanaman ini bisa mengobati masalah mata, mata merah, dan juga bisa mengobati katarak. Yang dimanfaatkan itu adalah getahnya dan maupun bunganya. Jadi biasanya ini bunganya udah agak layu ya. Ini biasanya ini air dimasukkan ke dalam bunganya ke sini, kemudian nanti akan menetes dari sini, kemudian diteteskan ke mata biasanya. Ini untuk digunakan sebagai obat tradisional dalam penyakit mata, untuk penyakit mata gitu kan. Ini biasanya banyak tumbuh-tumbuh di tebing-tebing atau di tembok-tembok rumah, ini banyak biasanya. Adapun manfaat lainnya, tanaman kitolod ini bisa menyembuhkan penyakit sakit gigi, kemudian bisa mengobati luka ringan, luka tergores seperti itu, untuk mempercepat proses penyembuhan luka baru. Kemudian bisa digunakan untuk mengobati radang tenggorokan. Berdasarkan hasil penelitian, tanaman kitolod ini juga mengandung senyawa antibiotik ya guys. Kita bisa gunakan sebagai antibiotik alami. Ini penampakannya. Lanjut. Kemudian selanjutnya ini ada tanaman kikumat, atau biasa disebut di sini dengan akar wangi atau akar balsam ya, tanaman balsam karena wangi. Akar dari tanaman ini mengandung minyak asiri yang menghasilkan bau wangi seperti bau balsam ya, akarnya ini. Ini biasa banyak tumbuh di hutan-hutan, memiliki bunga yang berwarna putih dan buah yang kecil-kecil, bijinya berwarna hitam kecil-kecil, daunnya kecil-kecil ya. Tanaman kikumat ini memiliki nama latin Polygala paniculata ya. Tanaman ini bisa digunakan untuk obat herbal ya, berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau meningkatkan stamina ya. Setelah berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwasannya tanaman kikumat ini bisa digunakan sebagai antibakteri, kemudian antimikotik atau anti jamur, dan juga dipercaya sebagai anti kanker. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada tanaman kamanilan atau kimanilan ya. Biasa disebut sebetulnya ini adalah sawi liar ya. Orang bilang sawi liar. Penampakannya seperti sawi, memiliki buah seperti sawi kecil-kecil, bunganya juga berwarna kuning. Tanaman ini memiliki nama latin Nasturtium montanum. Ini digunakan bisa untuk lalapan juga ya, kalau di Sunda bisa dikukus atau direbus, bisa dijadikan lalapan ya, karena enak juga lumayan. Kemudian dalam pengobatan herbal ini juga berguna untuk bisa mengobati batuk berdahak, kemudian flu dan pilek ya.
dan juga bisa menyembuhkan penyakit TBC atau tuberkulosis, kemudian penyakit bisul, memar, luka, bahkan gigitan ular ya, bisa diobati dengan tanaman kimanilan ini. Kemudian juga digunakan untuk mengobati penyakit campak dan panas pada anak, kemudian gangguan pencernaan, kencing darah, hepatitis, kencing sedikit-sedikit atau anyang-anyangan ya kalau kita sebut ya, kemudian mencret ya. Akan tetapi dosisnya kalau untuk balita itu kita gunakan 30 gram saja, sedangkan untuk anak-anak dan dewasa 60 gram ya. Kemudian selanjutnya ini kita ada tanaman hahapaan ya, yang memiliki nama latin Flemingia strobilifera ya, susah namanya. Tanaman ini berfungsi untuk mengobati sakit tulang, rematik, epilepsi maksud saya. Kemudian digunakan ya, kalau di daerah Sunda ini digunakan untuk herbal bagi perempuan pasca melahirkan gitu ya, untuk sebagai obat kontrasepsi lah, mencegah kehamilan ya gitu. Ini lumayan juga khasiatnya. Ini biasa di hutan-hutan banyak guys. Ini bunganya seperti ini, nanti ada biji-bijinya di sini. Nah kayak gini, ini namanya hahapaan ya, Flemingia strobilifera nama latinnya. Nah kita lanjut lagi ke sini. Selanjutnya kita ada tanaman katuk ya. Saya kira sudah tidak asing, biasa digunakan untuk menambah ASI ya, bagi ibu-ibu yang menyusui. Ini daun katuk, nah ini bunganya. Seharusnya biasanya ada buahnya berwarna kekuningan, biasanya putih dulu, kemudian nanti tumbuh buahnya dari bunga-bunga ini nih. Nah ini rasanya kalau daun mudanya ini enak dipakai sayur, dimakan langsung aja bisa. Ini rasanya agak manis-manis begitu. Adapun manfaat yang lainnya dari tanaman katuk ini, selain memperlancar ASI, juga digunakan sebagai anti radang ya, kemudian penyembuh luka, infeksi bakteri ya, atau dia antibakteri, sifat antibakteri. Kemudian untuk penguat sistem imun, mencegah berat badan yang berlebihan, kemudian menurunkan kadar gula darah, dan bisa mengendalikan penyakit diabetes dengan tanaman katuk ini. Tanaman ini memiliki nama latin Sauropus androgynus ya. Selanjutnya kita ada, bukan yang ini ya, ini tanaman cabai ya maksud saya yang ini. Ini adalah tanaman puring ya, yang memiliki nama latin Conidium variegatum ya. Ini fokuskan. Nah ini tanaman puring ini bisa mengobati sakit BAB ya, diare, kemudian demam, penyakit spilis atau kencing nanah ya, yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian melancarkan aliran darah, kemudian bisa menambah nafsu makan, kemudian bisa digunakan obat cacing dan penyakit lambung, kemudian penyumbatan darah dan infeksi saluran kencing ya, dengan rebusan daun puring ini. Lumayan banyak manfaatnya daun puring ini. Selain bagus untuk dijadikan tanaman hias, biasanya kita tanam di depan-depan rumah sebagai tanaman hias, akan tetapi banyak juga manfaatnya untuk kesehatan ya, bisa digunakan sebagai obat herbal. Kita lanjut. Ini adalah lempuyang ya, yang memiliki nama latin Zingiber zerumbet atau Zingiber aromaticum. Ini pohonnya yang besar saya nggak ada ya. Ini baru ada juga sebesar gini nih, udah kayak gini nggak saya urus. Nah ini umbinya kurang lebih seperti ini, minyak kuning, banyak di hutan-hutan biasanya, termasuk keluarga jahe-jahean ya. Tanaman lempuyang ini berfungsi untuk sebagai anti radang, anti inflamasi, kemudian demam, nyeri sendi, untuk diabetes, kemudian menghambat sel kanker, digunakan sebagai antibakteri, bisa digunakan untuk infeksi mata, kemudian penyakit meningitis ya, atau radang selaput otak ya, yang gejalanya itu kita sakit kepala, demam, leher kaku seperti itu. Kemudian
Tanaman ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit endokarditis ya, yang mana endokarditis ini adalah infeksi lapisan dalam jantung ya, yang mengakibatkan yang berkaitan dengan katup jantung ya. Penyakit yang berkaitan dengan katup jantung. Untuk informasi yang lebih lanjut silahkan kita tanyakan kepada dokter ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya ini adalah ketul sapi ya, ketul sapi. Nah, ini bunganya kuning, berwarna kuning seperti ini. Yang ini udah setengah masak. Yang bunga yang masak ini nanti dia akan menghasilkan buah seperti ini, bisa nempel-nempel di baju ya. Nah, ini biasanya banyak tumbuh-tumbuh di jalan-jalan, hutan-hutan. Ini udah agak layu, tadi saya ambil. Tanaman ini memiliki nama latin Biden pilosa. Orang Sunda bilang ini adalah tanaman harega, atau biasa juga disebut dengan ajeran ya, pohon ajeran. Tanaman ini bisa digunakan untuk mengobati penyakit gatal-gatal, rematik, batuk, sakit dada, sakit kepala, demam, diabetes, sembelit, mencret, bahkan cacingan. Bisa digunakan ramuan rebusan dari seluruh bagian tanaman dari tanaman ketul sapi ini, atau tanaman harega ini, atau tanaman ajeran ini. Kemudian bisa digunakan juga untuk mengobati sakit perut, sakit gigi, keracunan, pegal-pegal, hepatitis, wasir, dan melancarkan peredaran darah. Banyak sekali manfaatnya. Gulma ya. Lanjut. Kemudian ini ada, saya kira sudah tahu, ini termasuk jenis sayuran ya. Ini adalah ranti ya, atau lenca kalau orang Sunda bilang, yang memiliki nama latin Solanum nigrum. Selain sayuran, ini bisa digunakan sebagai obat herbal. Menurut hasil penelitian, tanaman ini memiliki zat anti kanker. Kemudian bisa digunakan sebagai obat analgesik atau pereda rasa sakit, kemudian antiinflamasi, obat bisul, obat antipiretik ya. Kemudian bisa digunakan juga sebagai kontrasepsi pria ya, bisa mengurangi kesuburan pria lah, bisa mengurangi kualitas sperma ya. Kontrasepsi alami. Kemudian digunakan sebagai obat sariawan, herpes, kemudian antibakteri, menyehatkan mata, kemudian peluru kencing juga. Kemudian bisa menjaga daya tahan tubuh, bisa mengobati rematik, penyakit ginjal, hipertensi, dan batuk. Tidak disangka sayuran ini juga banyak manfaatnya. Lanjut. Nah, ini ada juga yang tidak asing ya, rumput-rumputan seperti ini. Kalau orang Sunda bilang ini nanangkaan, atau biasa disebut sebagai patikan kebo ya, tanaman patikan kebo yang memiliki nama latin Euphorbia hirta atau Euphorbia capitata atau Euphorbia piluifera ya. Sinonimnya banyak. Tanaman ini digunakan untuk mengurangi gejala gangguan pernapasan, bisa menyehatkan kulit, kemudian meningkatkan sistem imun tubuh ya, mengurangi nyeri, kemudian meningkatkan gairah seks ya, bisa mengobati gigitan ular ya. Selanjutnya bisa mengobati penyakit asma, DBD, TBC, penyakit tukak lambung. Kemudian digunakan juga untuk penyembuh luka dan melancarkan ASI. Juga manfaat lainnya, ini digunakan sebagai obat spilis atau gonorhe ya, penyakit spilis atau penyakit kencing nanah ya. Kemudian juga digunakan sebagai obat bronkitis ya, disentri, dan penyakit cacingan. Bisa digunakan dengan gulma ini. Biasanya banyak tumbuh banyak sekali di jalanan ya, di jalan-jalan, di kebun-kebun, sawah biasanya banyak. Ini namanya patikan kebo ya, Euphorbia hirta. Oke, kita lanjut yang terakhir kali ya. Satu lagi. Ini adalah jahe merah ya. Nah, ini jahe merah. Jahe merah ini yang memiliki nama latin Zigimber officinale varietas rubrum ya. Bisa mengobati batuk, pegal-pegal, sakit kepala, nyeri haid, menurunkan glukosa darah, menguatkan imun tubuh tentunya,
kemudian morning sickness ya. Nah, kemudian bisa mengobati rematik, dijadikan obat kuat juga, kemudian sakit pinggang, jerawat, dan bisa menurunkan kolesterol. Oke, mungkin segitu dulu guys. Bagian 5 ini kita lanjutkan lagi di bagian 6 ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya bisa lebih bermanfaat. Sampai jumpa di bagian ke-6 ya. Dadah.